Halo, selamat datang di channel Bara Muda and Happy Sustainable Gastronomy Day. Apa sih Sustainable Gastronomy Day? Pasti teman-teman penasaran kan? Nah, hari ini di episode Bara Bersua, kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Pastor Ferry Sutrisna Wijaya yang merupakan climate leader sekaligus Ketua Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup Bandung. Yuk, simak wawancaranya. Biasanya tuh setiap tanggal 18 Juni, United Nations merayakan yang namanya Sustainable Gastronomy Day. Nah, di acara ini tuh kita memperingati yang namanya Sustainable Food and Agriculture. Kalau menurut Pastor, apa sih maksudnya Sustainable Food dan Agriculture? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya kalau kita berbicara mengenai Sustainable Food dan Agriculture, ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama adalah lokal. Artinya kita mengusahakan pangan kita, makanan dan minuman itu sungguh-sungguh yang disiapkan, yang ditanam, yang diolah, dikemas, ditransportasi pada tingkat lokal. Jadi kita menghindari impor, kita menghindari membeli produk-produk yang bukan dari area tempat tinggal kita. Tentu saja mungkin ada radius yang wajar yang disebut dengan masyarakat yang lokal. Sedemikian sehingga kemudian jejak karbonnya itu rendah. Artinya tidak butuh transportasi, tidak butuh pengemasan, tidak butuh pendinginan misalnya yang lebih rumit. Sedemikian sehingga jarak dari produsen ke konsumen itu sangat dekat. Sehingga makanan terjamin dalam keadaan yang baik, maksudnya masih segar, masih bagus kualitasnya dan langsung bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kata kunci yang kedua adalah organik. Mengapa organik ini dekat dengan yang disebut berkelanjutan atau sustainable? Karena dengan kita mempersiapkan produk-produk yang organik, kita itu peduli pada bumi. Bumi ini harus tetap cukup subur ya. Kalau kita terlalu banyak menggunakan pupuk dan pestisida yang kimia sintetik, maka yang namanya cacing dengan berbagai mikroba di dalam tanah itu lama-lama akan mati. Dan tanah tidak punya kesuburannya sendiri. Jadi untuk jangka panjang kita harus mendukung produk-produk yang organik. Wah, menarik sekali. Ternyata definisinya itu sangat luas dan sebenarnya sangat menarik. Nah, menurut Pastor, bagaimana sih kita itu bisa mengimplementasikan yang tadi disebut dengan sustainable food dan agriculture di dalam kehidupan kita masing-masing setiap harinya? Sebetulnya ada dua, seperti tadi dikatakan harus lokal dan organik, maka sebagai konsumen pilihlah sebanyak mungkin produk yang lokal. Ya tidak perlu durian misalnya dari Thailand, ya durian dari Jawa Barat saja. Ya tidak perlu membeli keju yang diimpor dari negara-negara yang jauh. Cukuplah belilah produk-produk yang memang dihasilkan oleh petani, oleh pedagang, oleh produsen makanan lokal. Yang kedua, belilah produk-produk yang organik. Tentu saja kedua hal ini jangan cepat-cepat dikatakan mahal, karena yang namanya kesehatan itu jauh lebih mahal. Jadi kalau kita sehat dan tidak pernah sakit karena kita memilih makanan yang lebih sehat, maka sebetulnya biaya hidup kita menjadi lebih rendah. Bayangkan kalau sekali sakit justru biayanya menjadi lebih tinggi. Itu yang pertama sebagai konsumen. Baik, apakah ada saran lain selain menjadi konsumen? Misalkan bagaimana kita bisa mulai menerapkan sustainable agriculture tetapi dari rumah kita masing-masing? Di rumah kita masing-masing, cobalah membuat daftar apa yang masih mungkin ditanam. Ya misalnya senang makanan yang pedas-pedas, ya tanamlah cabai rawit. Senang bumbu, tanamlah bumbu-bumbu. Senang sayuran-sayuran, ada banyak sayuran yang mudah ditanam. Senang pepaya dan pisang, tanamlah pohon pisang dan pepaya. Sebisa-bisanya di rumah. Bahkan di pot-pot pun bisa dilakukan seperti itu untuk konteks. Saya ingin menambahkan satu lagi yang barangkali perlu diusahakan adalah koperasi pangan yang di dunia sana disebut Community Supported Agriculture. Ini adalah kerjasama antara konsumen dan produsen untuk merancang bersama apa saja kebutuhan konsumen dan kemudian disediakan produsen dalam kerjasama antara dua pihak itu dengan harga yang transparan, dengan kualitas yang diusahakan terbaik, dan dalam kerjasama ini dua-duanya diuntungkan, tidak tergantung harga pasar.
Saya berharap bahwa yang namanya CSP atau Community Supported Agriculture, CSA, itu bisa diusahakan di berbagai komunitas masyarakat lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pastor Ferry. Semoga teman-teman yang di rumah bisa menikmati video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya.